Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Habibur Rahman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik. Kami dari kelompok satu di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai review artikel. Untuk anggota kelompok kami sendiri terdiri dari Nabil Devin Jatmiko dengan 3 digit NIM terakhir 006, kemudian ada Nida Arifah Salsadina dengan 3 digit NIM terakhir 002, ada Nida Nur Fadilah dengan 3 digit NIM terakhir 011, ada saya sendiri Hikmatus Solehah dengan 3 digit NIM terakhir 014, kemudian ada Nanda alias Triwardi dengan 3 digit NIM terakhir 029, kemudian ada Agung Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 030, dan yang terakhir ada Ainur Syakila Putri Nilasari dengan 3 digit NIM terakhir 042. Untuk judul artikel yang akan kami review yaitu berjudul Penerapan Metode Interpolasi Lagrange dalam Memprediksi Jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk nama jurnalnya sendiri yaitu Med Educate Journal. Kemudian ada volume dan halamannya. Volumenya 6, nomor 1, halaman 57 sampai 62. Untuk tahun penerbitan artikelnya itu April 2022. Kemudian untuk penulisnya sendiri ada Roberta Uron Hurit dan Justina Nanga. Kemudian ada reviewersnya itu dari kelompok kami sendiri yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu tanggal mereviewnya itu Desember tahun 2023. Untuk yang selanjutnya, materi selanjutnya saya persilahkan untuk rekan saya menjelaskan lebih lanjut. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang atau pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode interpolasi Lagrange dalam memprediksi jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Studi ini menggunakan tinjauan literatur, simulasi pemrograman komputer, dan analisis data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Tujuan utama penelitian ini yaitu memberikan prediksi numerik pertumbuhan penduduk untuk memberikan informasi kepada program pemerintah dalam mengurangi angka kelahiran dan transmigrasi. Sensus penduduk merupakan kegiatan dari BPS atau Badan Pusat Statistik yang dilakukan dalam 10 tahun sekali yang berfungsi untuk pengumpulan, pengelolaan, penyajian, dan penilaian data penduduk. Pengetahuan tentang perkembangan penduduk tiap tahun akan sulit diketahui jika sensus penduduk hanya dilakukan dalam 10 tahun sekali. Oleh karena itu, alternatif matematika yang dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah penduduk setiap tahun adalah prediksi secara numerik. Prediksi ini bisa dijadikan tolak ukur tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dasar penentuan kebijakan pihak-pihak yang terkait dengan pendataan jumlah penduduk. Metode penelitian ini melibatkan pemrograman komputer dengan menggunakan metode interpolasi Lagrange untuk memprediksi pertumbuhan penduduk tahunan di Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur dari tahun 1971 hingga 2010. Hasil prediksi diperoleh menggunakan MATLAB R2016A dan Microsoft Excel dengan simulasi numerik perkiraan jumlah penduduk. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga mengenai tren pertumbuhan penduduk di Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur yang dapat berperan penting dalam membentuk kebijakan dan program pemerintah yang efektif terkait dengan pengelolaan dan pembangunan kependudukan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dan juga subjek dari penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi yang detail mengenai laju pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi NTT untuk setiap tahunnya, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk kebijakan pemerintah terkait dengan pengendalian jumlah penduduk di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memberikan informasi yang penting bagi pihak terkait dalam menentukan kebijakan terkait dengan penduduk di Provinsi NTT. Sedangkan subjek dari penelitiannya yaitu pertumbuhan penduduk yang dapat dari data sensus penduduk di Provinsi NTT dari tahun 1971 hingga tahun 2010. Metode penelitiannya sendiri yaitu adalah pemrograman komputer yang menggunakan metode interpolasi Lagrange untuk prediksi tingkat pertumbuhan penduduk tiap tahun di Provinsi NTT, mulai tahun 1971 hingga 2010. Tahapan penelitian ini dimulai dari pengumpulan data dalam bentuk tabulasi, kemudian data dikelompokkan berdasarkan tahun dan kecamatan. Selanjutnya, dilakukan analisis interpolasi Lagrange, menerapkan model interpolasi Lagrange,
diskritasi numerik model interpolasi Lagrange, serta simulasi numerik peramalan jumlah penduduk menggunakan program komputer Microsoft Excel dan MATLAB. Terakhir, dilakukan pengamatan jumlah kenaikan penduduk berdasarkan simulasi Excel dan MATLAB. Untuk langkah penelitiannya, yaitu yang pertama, melakukan studi literatur untuk memahami konsep dan aplikasi metode interpolasi Lagrange dalam prediksi pertumbuhan. Yang kedua, mengumpulkan data sensus penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 1971 hingga 2010 dari Badan Pusat Statistik. Yang ketiga, menganalisis data numerik menggunakan program Microsoft Excel dan MATLAB R2016A untuk menerapkan metode interpolasi Lagrange. Yang keempat, memperoleh hasil prediksi tingkat pertumbuhan penduduk dan menganalisis kenaikan rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun. Yang kelima, mengumpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi terkait perlunya program pemerintah untuk mengurangi pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai hasil dan pembahasannya. Yang pertama, yaitu di sini untuk menghitung jumlah penduduknya kita menggunakan metode interpolasi Lagrange, yaitu menggunakan data sensus penduduk Provinsi NTT pada rentang waktu antara tahun 1971 sampai dengan 2010. Adapun data hasilnya itu seperti pada tabel 1 ini. Kita menggunakan Provinsi NTT, yaitu yang pertama ini tahun 1971 itu 2.295.287 dan seterusnya hingga 4.683.827. Nah, sumber datanya yaitu dari BPS. Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk tiap tahunnya, yaitu terhitung dari 1971 hingga 2010. Data tersebut dianalisis dengan metode interpolasi Lagrange yang memerlukan dua data, yaitu data X dan data Y. Lalu data X ini itu tahun dan Y ini jumlah penduduk NTT. Maka akan dibuat tabelnya seperti di bawah ini. Ini tabel 2 yaitu hasil sensus penduduk berdasarkan tahunnya itu yaitu X dan jumlah penduduk NTT itu diinisialkan Y. Untuk menganalisis data, yang pertama kita dari jurnal yang kita review, yang pertama itu menggunakan Microsoft Excel. Dengan menggunakan Microsoft Excel, maka output yang dihasilkan bisa dilihat seperti di gambar yang di bawah ini. Itu dimana diketahui bahwa dari data tahun-tahun yang sudah diketahui dan juga jumlah penduduk di tahun tersebut, yaitu pada tahun 1971, 1980, 1990, 1995, tahun 2000, dan tahun 2010. Karena di sini menggunakan 6 iterasi, maka untuk rumusnya dari jurnal yang kita review menggunakan Lagrange yang sebanyak iterasinya, yaitu dari L0 hingga L5. Dapat dicari untuk jumlah penduduknya di tahun yang belum diketahui. Seperti contohnya yaitu di tahun 1972 yang belum diketahui, dan dihitung untuk kolom kedua itu dihitung menggunakan Lagrange dan didapat seperti berikut 0,75 hingga 0,025. Dan karena yang di atas 0,75 itu L0, maka itu diiterasi ke 0, yaitu di tahun 1971, maka 0,75 dari hasil L0-nya itu dikalikan dengan jumlah penduduk saat di iterasi 0 atau di tahun 1971, dan didapat hasil seperti di kolom ketiga. Dan begitu terus hingga L5, dan selanjutnya dijumlahkan semuanya dan didapat hasilnya seperti di kotak berwarna kuning berikut. Maka hasil dari perhitungan Microsoft Excel untuk semua tahun yang belum diketahui dapat dimasukkan ke dalam tabel, yaitu pada tahun 1972 dapat dihitung
dan jumlah penduduknya itu 2.331.833 hingga tahun 2009 dengan jumlah 4.637.392. Oke, untuk selanjutnya yaitu menggunakan MATLAB R 2016A, yaitu outputnya seperti gambar di bawah ini. Dan ini hasil outputnya seperti ini. Adapun hasil dari perhitungan MATLAB itu untuk semua tahun yang belum diketahui ada di tabel 4, yaitu di tahun 1972 itu jumlah penduduknya sebanyak 2.331.800 dan seterusnya hingga 2009 yaitu 4.637.400. Kelebihan penelitian. Yang pertama, menggunakan metode interpolasi Lagrange yang memungkinkan untuk memprediksi jumlah penduduk di Nusa Tenggara Timur secara numerik. Yang kedua, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel dan MATLAB R 2016A yang menunjukkan pendekatan yang canggih dan terkini dalam analisis numerik. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak terkait dalam menentukan kebijakan terkait dengan pendataan jumlah penduduk serta pengendalian jumlah penduduk di masa mendatang. 4. Penelitian ini dilakukan pada periode Oktober 2020 dan sampai Desember 2020 sehingga data yang dihasilkan dianggap relatif baru dan relevan. Kemudian kekurangan penelitian. 1. Terdapat keterbatasan dalam jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini. Data hanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik dari tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, dan 2010. Oleh karena itu, hasil prediksi mungkin tidak sepenuhnya akurat karena tidak mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan metode interpolasi Lagrange sehingga tidak mempertimbangkan metode lain yang memungkinkan lebih akurat dalam memprediksi jumlah penduduk. Tiga, penelitian ini tidak memberikan informasi yang cukup detail tentang metode pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan sehingga sulit untuk menilai keakuratan hasil penelitian. Keempat, penelitian ini hanya membahas prediksi jumlah penduduk di NTT sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah lain di Indonesia atau di luar negeri. Yang kelima, penelitian ini tidak membahas dampak sosial dan ekonomi dari pertumbuhan penduduk yang tinggi seperti masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesehatan masyarakat. Karena penelitian ini kekurangan satu rumus untuk pengerjaan dengan Microsoft Excel ini L5X dan terdapat kesalahan penulisan rumus di L4X. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulan dari artikel ini yaitu tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi NTT pada tahun 1971 sampai dengan 2010 dengan menggunakan interpolasi Lagrange setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,107%. Bertambahnya jumlah penduduk tiap tahun dikarenakan angka kelahiran penduduk sangat besar atau adanya pada transmigrasi yang menetap di kota tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi pertumbuhan penduduk, dilakukan pemrograman pemerintah yang dapat memperkecil angka kelahiran atau mengurangi angka transmigrasi. Untuk daftar pustakanya sendiri sebagai berikut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.